Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan hasil video kami. Sebelumnya, perkenalan dulu ya. Sebelumnya, udah pada tahu nggak sih cerita tentang sejarah perkembangan pendidikan dan pelayanan bidan di Indonesia dan juga negara lain? Yuk, simak video berikut ini. Kalian tahu nggak sih bagaimana sejarah perkembangan pelayanan dan pendidikan bidan di Indonesia? Nah, pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, angka kematian ibu dan anak sangatlah tinggi. Pada saat itu, tenaga pengawal persalinan adalah dukun. Pada tahun 1807, para dukun dilatih dalam pertolongan persalinan. Akan tetapi, keadaan ini tidak berlangsung lama karena tidak adanya praktik kebidanan. Adapun pelayanan kebidanannya hanya untuk orang-orang Belanda yang tinggal di Indonesia saja. Tahun 1849 dibuka pendidikan dokter Jawa di Batavia. Saat itu kebidanan belum merupakan pelajaran. Baru di tahun 1889 oleh Staatsexecutivus Austria dan Maslan, ilmu kebidanan diberikan dengan sukarela. Seiring dengan dibukanya pendidikan dokter tersebut, pada tahun 1851 dibuka pendidikan bidan bagi wanita pribumi di Batavia oleh seorang dokter militer Belanda. Mulai saat itu, pelayanan kesehatan ibu dan anak dilakukan oleh dukun dan bidan. Oh, every time I see you, 그대 눈을 볼 때면 자꾸 가슴이 또 설레어와 내 운명이죠. 세상 끝이라도 지켜주고 싶은 단 한 사람. Baby, 그대 나를 바라볼 때 나를 보며 미소 질 때 난 심장이 멈출 것 같아요. 난 그댄 어떤가요? 난 정말 감당하기 힘든 걸 온종일 그대 생각해. 조금 멀리 우리 돌아왔지만 지금이라도 난 괜찮아. Lalu pada tahun 1950 sampai 1952,
dibuka sekolah bidan dari lulusan SMP dengan batasan usia maksimal 17 tahun dan lama pendidikan 3 tahun. Pada tahun 1953, ada diadakan pelatihan bidan secara formal agar dapat meningkatkan kualitas penolongan persalinan yang dikenal sebagai KTB atau kursus tambahan bidan di Yogyakarta dan resmi ditutup pada tahun 1967. Tahun 1954 kembali dibuka pendidikan guru bidan secara bersama-sama dengan guru perawat dan perawat kesehatan masyarakat di Bandung. Pada awalnya pendidikan ini berlangsung 1 tahun, kemudian menjadi 2 tahun, dan terakhir berkembang menjadi 3 tahun. Pada tahun 1972, institusi pendidikan ini dilebur menjadi Sekolah Guru Perawat atau SGP. Pendidikan ini menerima calon dari lulusan sekolah perawat dan sekolah bidan. Pada tahun 1970 dibuka program pendidikan bidan yang menerima lulusan dari sekolah pengatur rawat atau SPR, ditambah 2 tahun pendidikan bidan yang disebut Sekolah Pendidikan Lanjutan Jurusan Kebidanan atau SPLJK. Pendidikan ini tidak dilaksanakan secara merata di seluruh provinsi. Lalu di 1974 dibuka Sekolah Perawat Kesehatan atau SPK yang bertujuan adanya tenaga kesehatan di lapangan yang tugasnya menolong persalinan normal. Pada tahun 1975 sampai 1984, institusi pendidikan bidan ditutup, sehingga selama 10 tahun tidak menghasilkan bidan. Namun organisasi profesi bidan atau IPI tetap ada dan hidup secara wajar. Pada tahun 1985, dibuka lagi program pendidikan bidan yang disebut PPB, yang menerima lulusan SPR dan SPK. Lama pendidikan 1 tahun dan lulusannya dikembalikan kepada institusi yang mengirim. Tahun 1989, dibuka Crash program pendidikan bidan secara nasional yang memperbolehkan lulusan SPK untuk langsung masuk program pendidikan bidan. Program ini dikenal sebagai Program Pendidikan Bidan A atau PPB-A. Mulai tahun 1996, status bidan di desa sebagai pegawai tidak tetap atau bidan PTT dengan kontrak selama 3 tahun dengan pemerintah yang kemudian dapat diperpanjang 2 kali 3 tahun. Pada tahun 1993 dibuka PPB program bidan yang peserta dukungannya akrab dengan nama pendidikan 1 tahun. Di tahun yang sama, PPB program C juga dibuka dengan menerima lulusan SMP di 11 provinsi. Dan di tahun 1994 sampai 1995, pemerintah juga menerapkan uji coba pendidikan jarak jauh yang disebut juga dengan distance learning yang dilakukan di 3 provinsi. Pengaturan penyelenggaraan ini telah diatur dalam SK Menkes nomor 1247 tahun 1994. Menuju tahun 1996, IWI bekerjasama dengan Departemen Kesehatan dan American College of Nurse Midwife atau disebut juga dengan ACNM. Tahun 1995 dibukalah pendidikan bidan di Zandi 3 dari jalur SMA. Tahun 2000 ada pelatihan asuhan persalinan normal atau APN yang dikoordinasi sendiri oleh Maternal Neonatal Health yang sampai saat ini telah melatih APN di berbagai provinsi atau kabupaten. Lalu, di tahun 2015 dibuka pendidikan D4 dari jalur SMA dan di tahun 2018 sampai 2019 dibuka pendidikan profesi bidan. Terima kasih ya sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.